Ini ada peristiwa hukum dan politik yang menarik. Ini KPK itu baru kemarin menggeledah rumah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ya. Dan Syahrul Yassin Limpo tidak ada di rumah katanya. Ini rumah dinasnya, dia sedang ada di Roma. Tapi menjadi menarik ini kita perbincangkan karena kita pikir tadinya sudah nggak berlanjut kasus Pak Syahrul kan, pernah diperiksa itu bulan Juni, jadi udah cukup lama. Tiba-tiba dilanjutkan dan kemudian ini ada kaitan orang menghubung-hubungkan soal kelihatannya Anies dan Caimin udah nggak bisa dicegah lagi untuk maju gitu ya. Terus kemudian Pak Jokowi sendiri sudah memberi sinyal silahkan masyarakat sudah cerdas untuk memilih 3 calon presiden tadi, Pak Prabowo, Anies dan juga Ganjar Pranowo. Dan hari Minggu yang lalu itu kan berlangsung Jalan Gembira di Makassar yang itu disebutnya lebih dari 1 juta orang dan bagaimanapun itu adalah wilayah Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana kita melihat ini? Ya mungkin karena terlalu banyak orang yang pro Anies di situ dan dilakukan di Makassar dan dianggap bahwa ada center of gravity baru di Makassar. Ya. Karena itu supaya gravitasnya tidak terlalu kuat, maka ya, orang yang ada di situ itu Menteri Pertanian ya, Syahrul Limpo itu diobok-obok rumahnya itu. Tapi kita tetap lihat bahwa belum beres memang cara istana untuk melihat posisi Anies yang didukung sepenuhnya oleh Nasdem. Apalagi dengan adanya Caimin di situ. Lalu Presiden Jokowi mungkin tiba pada fakta bahwa ini unstoppable. Tetapi upaya untuk mencegah atau memungkinkan pencalonan Anies itu tidak mulus tetap akan diupayakan kan. Jadi tetap Jokowi di satu pihak dia jadi pragmatis melihat bahwa susah untuk membayangkan pasangan Anies dan Caimin itu dicegah menjadi kandidat itu. Tapi pencegahan-pencegahan yang masih dimungkinkan akan dilakukan kan. Jadi upaya-upaya terakhir untuk ya memberi sinyal bahwa masih ada yang belum utuh di dalam cara berpikir Pak Jokowi itu. Dan itu ketidakutuhan itu terlihat dari kasus-kasus lama yang akan diungkit-ungkit. Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan soal Pak Jokowi dengan Nasdem, ya kita saya kira mesti declare dulu ya bahwa soal korupsi itu harus jalan ya. Kalau memang betul ada korupsinya ya. Jadi bukan menafikan bahwa tidak ada kasus korupsi, tetapi kita juga harus dipisahkan gitu. Jangan kemudian kalau korupsinya itu para ya sekondanya sendiri, timnya sendiri, anggota koalisi nggak dilanjutkan. Tapi kalau dia teman koalisi kemudian sekarang membelot, ya justru harus diajar lebih keras gitu. Itu perlu kita garis bawahi dulu ya, Bung Rocky ya. Betul, kita tahu bahwa korupsi diselesaikan secara hukum, bukan ditunggu momentum politiknya. Itu yang seringkali kita mesti terangkan bahwa ya nggak ada soal, ditangkap aja kan. Tetapi karena ada momentum politik, lalu orang menganggap ini justru korupsi yang ditunggu saatnya. Itu artinya bukan pemberantasan korupsi, tetapi tukar tambah dengan kepentingan politik. Itu juga yang harus berlaku di dalam partai-partai yang lain tuh. Jangan ya betul tadi di dalam koalisi Pak Jokowi juga banyak kasus yang diendapkan tapi nggak mau dibongkar tuh. Nah karena itu kejujuran Presiden Jokowi yang akan ditagih oleh publik. Semakin terlihat bahwa ada upaya untuk menghubungkan antara kasus korupsi dengan momentum politik, itu yang buruk tuh. Itu justru akan memperburuk citra Pak Jokowi di hari-hari terakhir dia.